kita ya dalam acara inti, yaitu materi tentang respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, kalau kalian di sini melihat, di sini ada mobil yang dipakai pada waktu perang kemerdekaan. Baiklah. Nah, respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perjuangan mempertahankan Indonesia. Kemudian yang kedua, respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, konferensi meja bundar dan sikap Belanda. Nah, untuk yang pertama, perjuangan mempertahankan Indonesia itu dibagi menjadi 3 pula. Kalau kalian melihat di cetak ya, di buku kalian, buku cetak atau apa namanya itu yang sudah dibagikan kemarin itu ya, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, Belanda kembali ke Indonesia. Yang kedua, kontak senjata dengan Belanda. Yang ketiga, diplomasi. Baiklah, kita akan lanjut ya anak-anakku pada bagian berikutnya. Ini adalah senjata yang dipakai oleh Belanda dan kemudian direbut oleh Tentara Nasional Indonesia dan para pejuang patriot kemerdekaan yang ada di Surabaya. Sedangkan ini adalah obat-obatan yang dipakai selama pertempuran, sehingga kalau ada yang sakit, tertembak atau seperti apa, seperti itu ya, namanya juga pertempuran, maka inilah ya bukti pada zaman dulu obat-obatan yang dipakai. Berikutnya, kalau pada saat sekarang ini kita berkomunikasi lewat internet, ya, nah, pada zaman dulu bagaimana caranya? Sangat sederhana. Kita memakai pos merpati. Nah, ini burungnya. Burung merpati ini, ya, yang sudah dilatih, diberi tanda di kakinya. Kemudian di situ ada tulisan, ya, dari satu pos ke pos yang lain. Nah, pakai ini. Jadi burung ini sudah dilatih bagaimana dia terbang, kemana terbangnya. Luar biasa, dan ini betul-betul ya, Allahu Akbar ini ya, hebat sekali bahwa binatang pun bisa ikut membantu dalam kemerdekaan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini alat perhubungan atau radio komunikasi ya. Nah, jadul banget ya, tapi luar biasa ini. Apa namanya itu betul-betul gunanya, fungsinya saat itu luar biasa ya. Digunakan oleh tentara keamanan rakyat ya dalam mempertahankan kemerdekaan tahun 1945 di Surabaya. Jadi saat 10 November ini alat komunikasinya seperti ini ya. Coba dilihat, tuh, ya, memang luar biasa besar ya, tapi masya Allah jasanya. Nah, ini pertempuran di Lembah Kalijahe, terjadi hancurnya Ki Gagak Lodra pada bulan Desember 1948. Ya, kalau kamu pengen tahu siapa Ki Gagak Lodra, ya, Ki Gagak Lodra itu adalah seorang patriot, prajurit, dan ini pedang samurainya, ya, dan ini penyerahan mobil sedan dari Mayor Jenderal Purnawirawan Sungkono kepada Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Witarmin. Mari kita lanjut ke sini anak-anakku. Oh, ini dia yang tadi saya katakan, Sabar Sutopo dan Ki Gagak Lodra ya. Ki Gagak Lodra itu adalah Sabar Sutopo, itu nama kerennya Ki Gagak Lodra. Mungkin dia hebat seperti burung gagak begitu ya. Di sini
Gagal Lodra diiringi ajudan dan staf berbaris memasuki kota Turen, ya. Dan ini melawan Belanda di Desa Tumpang, Kecamatan Candipuro. Ini jenazah yang dan para pemuda, pelajar dan polisi yang gugur dan mati syahid. Ya, saat itu kebetulan ayah saya ikut berperang. Dan ini Kompi Gagal Lodra, wakil dari pemerintah RI, menerima penyerahan kota Turen dari Belanda. Ini Kapten M. Yasin dan Yon 520 Yudo sewaktu memimpin gerilya di daerah Madiun, yaitu tepatnya di Gunung Lawu. Oke, selanjutnya ini adalah Perjanjian Linggarjati, tempatnya sederhana sekali ya. Ya, menurunkan garis demarkasi yang sebagai status quo daerah tak bertuan. Jadi bukan untuk Belanda, juga bukan untuk Indonesia. Sedangkan di sini kita lihat Perwira TNI sedang menggunakan teropong untuk melihat kegiatan lawannya, yaitu Belanda itu ya saat itu. Nah, di sini Jenderal Sudirman dan Letnan Jenderal Urip Sumoharjo saat berkunjung ke daerah Jawa Timur tahun 1946. Ya. Kita akan terus. Nah, di daerah Lumajang nih ya, Batalion Ketunggeng Lumajang 1945. Kalau kalian lihat itu masih muda-muda mereka bertempur. Mungkin masih ada di bawah umur kalian ya, anak-anak yang kelas 12 sekarang ini. Baiklah, ini jenis-jenis senjata yang dipakai. Ya. Ada yang disebut Rifle Boys MK1 ya. Ini buatan Inggris, SR Brand MK2. Ini USA buatan Amerika. Ini buatan Amerika, ini buatan Jepang. Ini Amerika, USA, ini buatan Jepang. Dan ini buatan Denmark. Ini buatan Denmark. Namanya SMR Madsen MK1. Ini SMR Madsen MK1 sama juga ya. Baik, dan ini adalah ya senjata buatan di pabrik senjata di Merican Kediri. Nah, para pejuang saat itu sudah bisa membuat senjatanya waktu melawan Belanda pada perang kemerdekaan. Ya, coba kita lihat. Aduh, merinding ini jadinya Ibu. Karena luar biasa, mereka betul-betul membuat kita terharu, ya. Kemudian kita akan melihat di sini di etalase. Nah, ini juga adalah jenis senjata yang dipakai oleh mereka saat pertempuran melawan Belanda. Masya Allah ya, hebat sekali mereka. Baiklah, kita terus pada bagian Malabi ya, Jenderal Malabi yang terbunuh yang pada waktu pertempuran 10 November Surabaya. Bapak bisa menjelaskan, Bapak silakan. Wanita. Ini namanya Pak Tabiin akan menjelaskan pada kalian. Narasumbernya yang hebat nih, ya silakan Pak. Museum keseluruhan ya. Iya. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Pak Tabiin yang sehari sebagai pemandu di Museum Brawijaya. Jadi koleksi di museum ini berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur ya. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Bu Guru tadi, kita sekarang berada di ruang 1 ya, koleksi tahun 1945 sampai dengan 1949. Tadi sudah disinggung dari depan, cat dulu, Mbak. Tadi sudah kalau ini dalam namanya vitrin ya ini ya. Kalau di bahasa museum namanya vitrin. Ini merupakan sumbangan koleksi dari keluarga HR Muhammad Mangundiprojo. Ya, beliau adalah sebagai pemimpin PKR di Jawa Timur ya, yang pertama saat itu ya. Dan beliau ini sebagai menantu dari Bapak Susilo Sudarman. Dulu pada saat pemerintahan Bapak Soeharto ada seorang menteri Menpar Postel ya, Bapak Susilo Sudarman. Guru masih ingat? Ya, ini betul, ya. Ini Pak Susilo Sudarman yang sebelah kiri sendiri ya. Paling kiri. Beliau adalah menantu dari Bapak R. Muhammad ini. Ya. Beliau
punya anak kemarin pada saat Pak Presiden Jokowi menjabat itu anaknya itu Bapak Indroyono Susilo namanya ya. Itu menyumbangkan ya, seperangkat. Ini ya koleksi ya, koleksi neneknya ini ya, neneknya. Ini koleksi neneknya. Makanya kalau di kota Surabaya itu ada nama Jalan HR Muhammad. Nah, inilah. Nah, inilah. Nama lengkapnya adalah HR Muhammad Mangundiprojo ya. Ini HR Muhammad. Kalau seingat saya ada kebun binatang, belok kiri Jalan Diponegoro, lurus. Ya itu daerah situlah kurang lebih Pasar Kembang. Dekat mau apa itu Pak sebelah sana tuh? Iya, itu garis itu tahu ya. Tahu saya. Nah, beliau sangat berjasa pada saat pertempuran di Jawa Timur ya. Nanti untuk biografi langsung di zoom aja ya, di foto ya. Ya kalau diterangkan waktunya nggak cukup sehari ini ya. Ya kita ambil sekilas-sekilas saja. Termasuk beliau juga perang melawan tentara Belanda ya di kota Surabaya dan ikut dalam pertempuran 10 November ya. Jadi beliau sangat-sangat berjasa sekali kepada bangsa dan negara Indonesia. Terus kita tadi disinggung tentang 10 November. 10 November ini adalah ada foto juga namanya Jembatan Merah ya. Kalau sekarang ada namanya JMP di sana, Jembatan Merah Basah. Di sana catnya warna merah. Disinilah Jenderal Malabi meninggal pada saat naik mobil. Saat itu ditembak oleh pejuang dan kemudian mobilnya dilempar granat, akhirnya meledak. Ya. Itu terjadi pada tanggal 30 Oktober tahun 1945 ya. Hotel Internasio. Terus bisa kita lihat nanti di sana ada tempat perundingan ya. Perundingan yang sangat bersejarah sekali. Ini sangat berbeda dengan 10 November. Inilah meja kursi ya, tempat perundingan yang pernah digunakan oleh Bung Karno, Presiden Soekarno, biasa dipanggil Bung ya, Bung Karno, Bung Hatta dan Pak Sungkono yang berunding dengan Dirjen Malabi di meja kursi ini pada tanggal 29 Oktober tahun 1945 di Hotel Internasio tadi ya. Tetapi setelah perundingan, kemudian besoknya ya, 30-nya, itu Jenderal Malabi meninggal. Dari sehari setelah berunding meninggal pada saat naik mobil tadi itu. Itulah kenapa kok perundingan gagal ya, tidak menunggu kata sepakat, karena Belanda tidak mau sekutu atau Belanda ya, tidak mau angkat kaki dari Surabaya ya, tetap mempertahankan kedudukan di kota Surabaya saat itu. Tapi apapun yang terjadi, bangsa ini kan sudah merdeka ya. Jadi sebelum November kan kita Agustus, 17 Agustus tahun 45 kita sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka, berarti semua penjajah harus angkat kaki dari Indonesia, dari Surabaya juga. Tapi saat itu Belanda belum mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, secara de facto atau de jure belum mengakui tahun 1945. 1946 juga belum mau mengakui. 1947 belum mengakui. Apa buktinya? Itu dengan adanya agresi militer Belanda yang pertama tahun 1947. Baru tahun 1948 agresi militer yang kedua itu juga belum mengakui. Baru tahun 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure tahun 1949 dengan diadakannya KMB, Konferensi Meja Bulat di Den Haag di Belanda. Jadi butuh waktu kurang lebih 4 tahun pengakuan bangsa Belanda kepada bangsa Indonesia ya. Inilah namanya penjajah, itu di mana-mana nggak ada yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia ya, termasuk bangsa Belanda juga. Kenapa demikian? Karena ya sudah terlanjur enak lah. Karena kita dijajah 350 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat,
sudah turun temurun, semua dikuras. Bukan habis ya, dikuras habis-habisan ya. Hasil bumi, hasil tambang, hasil perkebunan diangkut ke negeri Belanda sana ya. Karena apa? Indonesia itu kaya raya ya. Inilah rahmat yang tak terhingga nilainya ya. Anugerah yang tak terhingga yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Gemah Ripalo Jinawi, nggak ada habis-habisnya dikuras beratus-ratus tahun. Untuk itu sekarang kita sebagai generasi muda, generasi penerus perjuangan bangsa harus mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Nenek moyang kita, pejuang kita sudah mempertaruhkan harta nyawa dan segalanya demi anak cucunya. Siapa anak cucu? Ya kita ini termasuk anak cucu pejuang. Kewajiban kita sekarang adalah mengisi dan melanjutkan hasil kemerdekaan ini. Luar biasa, para pejuang tidak mengharapkan apa-apa ya, tidak mengharapkan tanah, tidak mengharapkan jabatan, semua lillahi ta'ala berjuang demi bangsa dan Indonesia. Alangkah sedihnya seandainya pejuang yang sudah meninggal mendengar apabila kita tidak mampu untuk mengisi dan melanjutkan kemerdekaan ini. Suatu hal yang sangat menyedihkan. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, sebagai generasi pelajar, saya yakin ya, Bapak Ibu guru, saya, semuanya yang sekarang sudah dewasa, nggak sampai 30 tahun sudah pensiun semua, sudah tua semua. Otomatis anak-anak, adik-adik ya, yang nanti akan melanjutkan perjuangan ini ya. Kenapa demikian? Karena siapa lagi kalau bukan generasi yang sekarang ini yang akan melanjutkan ya. Nggak mungkin ya negara lain akan mencintai Indonesia. Kita bangsa Indonesia yang terlahir di Indonesia, cari nafkah Indonesia, hidup dan mati Indonesia yang akan melanjutkan perjuangan. Ya. Ya, terima kasih pada Pak Tabiin. Banyak sekali info yang kita dapatkan dari Bapak ya. Terima kasih. Semoga kalian anak-anak dengan adanya ya video pembelajaran ini kalian lebih semangat, lebih berpassion ya untuk mencintai Indonesia, berkomitmen ya bagaimana caranya mengisi kemerdekaan seperti yang dikatakan oleh Bapak Tabiin tadi. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Iya, sama-sama. Ya. Semangat anak-anak.